Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di kegiatan baca buku, di mana pada kegiatan kali ini buku yang akan kita bahas yaitu berjudul Self Management Series Control Your Life, karya Aribowo Prijogsaksono dan Roy Sembel. Di mana dalam buku ini itu terdapat satu pembahasan yang menurut saya menarik, yaitu mengenai mengelola waktu. Benjamin Franklin pernah berkata, "Dost thou love life? Did not squander time. For that's the stuff life is made of." Yang jika kita artikan, apakah kamu mencintai kehidupan? Maka jangan menyia-nyiakan waktu, karena itulah cara hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengelola dan mengendalikan waktu merupakan hal utama dalam manajemen diri. Dengan adanya pengelolaan waktu yang baik, maka peluang kita untuk mencapai tujuan hidup yang efektif dan efisien akan lebih besar. Di mana dalam buku ini itu dibahas mengenai 7 prinsip dalam mengelola waktu. Prinsip yang pertama yaitu jangan menjadi budak waktu, tetapi jadilah pengendali waktu. Alan Leikin, seorang konsultan pengelola waktu terkenal dari Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul How to Get Control of Your Time and Your Life, menjelaskan arti kata mengendalikan yang menekankan pada makna keseimbangan. Artinya, bahwa dalam mengendalikan waktu atau kehidupan, kita tidak boleh terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Sebagai contoh, mengendalikan waktu terlalu ketat adalah kita menjalani kehidupan dengan terorganisir, sehingga tidak dapat mentolerir perubahan dan tidak dapat melihat adanya peluang ataupun kebutuhan orang lain. Atau dalam melakukan sebuah pekerjaan, kita selalu berusaha untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu, sehingga kita tidak punya waktu untuk rileks. Alih-alih mengendalikan waktu, namun sikap tersebut tanpa kita sadari telah menjadikan kita budak waktu. Prinsip yang kedua yaitu mengetahui tujuan hidup dan hal-hal yang kita hargai. Dengan membuat sebuah pernyataan pribadi tentang nilai dan tujuan, dapat membuat kita memusatkan kehidupan kita di sekitar hal-hal yang ingin kita capai. Namun dalam kenyataannya, kita ini dibatasi waktu yang hanya 24 jam sehari, sehingga kita perlu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai ataupun untuk mencapai tujuan orang lain. Prinsip yang ketiga yaitu berikan inspirasi pada orang lain. Hal yang paling penting dalam membangun kerjasama tim adalah membagikan visi, inspirasi, dan membangkitkan antusiasme semua anggota tim. Sehingga semua anggota dapat melihat tujuan yang jelas dalam mencapai tujuan hidup. Prinsip yang keempat yaitu dorong dan keluarkan potensi terbaik dari orang lain. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan cara membantu orang lain untuk tumbuh dan memberdayakan mereka, sehingga mereka mampu mencapai potensi terbaiknya. Sebagai contoh, terdapat seorang yang harus mengerjakan semuanya praktis sendirian, karena sebagian besar anggota timnya adalah orang-orang baru yang belum berpengalaman. Namun, ketika ia berusaha meluangkan waktu untuk meningkatkan dan menggali potensi seluruh anggota timnya, dengan memberikan kesempatan, kepercayaan, dan kewenangan, lambat laun kemampuan anggota timnya akan meningkat, sehingga ia akan lebih memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Prinsip yang kelima yaitu manfaatkan kekuatan daya pikiran kita. Dengan mengendalikan pikiran bawah sadar, kita dapat mengendalikan waktu. Ketika kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan hal yang bermakna, berarti kita yakin sepenuhnya bahwa kita yang memegang kendali atas waktu dan kehidupan kita. Prinsip yang keenam yaitu bangun tim kerja yang kokoh, efektif, dan efisien. Kerjasama yang baik dalam sebuah tim merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Karena tanpa adanya kerjasama tim yang baik, akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Prinsip yang ketujuh yaitu ikhlas, di mana ikhlas akan mempengaruhi motivasi kehidupan kita. Sehingga sikap ikhlas ini merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan yang ingin kita capai dalam kehidupan. Terima kasih kepada semua orang yang telah menonton video ini sampai akhir. Selamat berjumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.